Nah ini ikannya menang karena cuman warna dan badan tok gitu. Jadi hari ini kita mendapatkan double two ya dari 2 ikan. Dan saya lagi ada bersama Mr. Grand Champion nih. Ngelihat acuan-acuan ikan-ikan seperti apa sih yang layak buat kontes gitu loh. Kan tadi Om bilang kita harus masuk ke komunitas, kita mesti tanya ke yang lebih. Iya, lebih senior lah. Itu komunitasnya dapat di mana? Kita harus benar-benar belajar dulu. Jadi jangan bilang ikan bagus, tapi nggak tahu ikan bagus seperti apa. Itu Iya, yang benar. terjadi. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Nah hari ini akhirnya kita kembali lagi ke ranah arena kontes setelah badai dari kolam yang nggak selesai-selesai ini. Jadi saya nggak megang ikan kontes, tapi hari ini saya berkesempatan untuk nurunin 2 ekor ikan customer kita yang dirawat di grooming facility dari Mike dan Tres. Nah untungnya ikan ini berprestasi ya guys di sini. Jadi kita langsung aja ke ikannya karena hari ini kita nggak mau banyak ngomong, tapi kita mau cuman bahas 2 ikan aja sih sebenarnya. Yang pertama itu adalah, oh nggak salah ini deh ikannya. Nah ikan ini hari ini kayaknya nampaknya sudah lelah, biasa hari terakhir. Cuman hopefully tim kita masih punya videonya sebelumnya. Nah sebenarnya ikan ini kalau teman-teman lihat bentuk ikannya itu sebenarnya tidak terlalu spesial ya teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi yang membuat ikan ini spesial itu adalah bentuk badannya. Jadi kalau lagi parkir gini kan paling enak ngeliatnya tuh. Kelihatan badannya kotak banget dari depan ke belakang. Nah dulu ikan ini saking badannya kotaknya itu sempat dikira betina teman-teman. Tapi ternyata dia jantan. Jadi ini kita dulu dia ada di kita kayaknya sekitar nggak nyampe setahun lah. Jadi kita tanningin dan akhirnya jadi full box. Nah hari ini saya juga mau bahas nih, kalau misalnya ikan kita full block tapi belum begitu matang, jadinya kalau kita kirim ke kontes itu biasanya bagian tengahnya itu kita yang ngeblok artinya itu pasti akan hilang pudar teman-teman, karena dia belum begitu nempel ya warnanya gitu. Nah ini ikannya menang karena cuman warna dan badan tok. Jadi maksudnya teman-teman di rumah nggak perlu terlalu pusingin masalah anatomi dan segala macam. Sebenarnya kalau kita rawat ikan dengan baik dan kita maksimalkan potensinya, itu bisa menjadi juara juga. Nah, ini juga dapat juaranya juga bukan yang terlalu abal-abal. Juaranya juara 2 guys. Jadi kayak lumayan ya teman-teman. Nah untuk dapat ikan kayak gini sekarang di Tres Aquatic lagi banyak banget yang badan-badannya gini, ya kan, bener kan? Ada sekitar 20 ekoran kayaknya. Nah itu ada di vlognya dia. Teman-teman yang mau nanti nonton aja, mampir ke yang sana. Nah ini ikan juga ada kelemahannya satu. Pada waktu saya tanning ikan ini, proses penukaran lampunya atau penambahan lampunya saya agak sedikit lambat teman-teman. Jadi kalau kita lagi tanning, memang semuanya dimulai dengan 1 lampu, tapi akan di finishing dengan 2 lampu, 2 sisi. Nah ikan ini itu selain warnanya belum matang dan agak luntur, warna kiri dan warna kanannya itu masih lebih tebal yang warna sebelah sisi kanan. Ini buat pelajaran teman-teman kalau misalnya mau main kontes nanti, itu adalah satu hal yang kayaknya kita mesti pay attention gitu. Jadi hari ini kita ngomongin itu aja. Nah satu lagi ada ikan yang lebih kecil. Nah ikan ini yang menurut saya warnanya sudah lebih matang, karena ini ikan ini bulan ini sendiri udah turun 2 kali. Satu di Surabaya dan satu di sini. Kalau teman-teman lihat warnanya ini masih lebih tebal dari yang tadi, masih lebih nempel dari yang tadi. Cuman memang karena stamina ya, kita kalau misalnya puasain ikan sekali puasa ke kontes itu biasa 10 hari, kadang 7 hari. Jadi kalau kita 2 kali kontes, berarti dia kena puasa udah hampir 20 hari, udah hampir 1 bulan. Jadi stamina ikan itu juga pasti akan capek gitu. Tapi untungnya di sini kita masih dikasih kesempatan untuk mendapat juga akhirnya juara 2 lagi gitu. Jadi hari ini kita mendapatkan double two ya dari 2 ikan, dan cukup puas dari tim grooming kami, dari Noldi, Hans, dan saya juga cukup puas karena
apa yang kita groomingin ternyata bisa diapresiasi oleh masyarakat gitu. Nah, saya mau ngajarin juga hari ini, mumpung kita lagi di kontes dan kita ngomong masalah training dan persiapan kontes. Kalau kita lihat ya trainingan kita selama ini yang kita sudah adaptasi dengan cara baru, kita itu mementingkan warna ikan itu harus selalu cerah banget. Jadi kalau warnanya nggak nyala itu kayaknya kurang oke. Tapi hari ini saya nggak bisa kasih tunjuk ikannya teman-teman, karena kalau kita kasih tunjuk ikannya dari foto di sini, nanti dikiranya kita meledek ikan-ikan lain. Jadi nanti kalau kita punya ikan gosong atau apa, kita akan kasih tunjuk. Tapi salah satu cirinya kalau misalnya ikan itu cerah, kita bisa lihat dari base-nya yang nggak hilang ya. Jadi di sini ada putih, ada merah, ada ungu. Dan paling penting itu base color warna hijaunya itu tetap terlihat hijau. Yang ini hijaunya sampai super hijau gitu teman-teman. Nah, untuk cara kayak gini mungkin nanti kedepannya akan kita coba kupas ulang lagi, karena kemarin kita ngevlogin masalah training, masalah perawatan, masalah semuanya itu sambil kita belajar juga. Jadi kita learning sambil ngasih tahu gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang kelewat atau ada yang teman-teman belum ngerti, kita akan coba ulang lagi, flashback lagi semuanya. Nah, jadi hari ini singkat pada jelas kita cuman mau update bahwa kita itu masih nge-grooming ikan. Dan kolam micrate juga sebentar lagi akan diupdate. Nah, setelah semua ombak kolam selesai dan pembangunan gudang selesai, kita akan balik lagi ke arena. Jadi teman-teman jangan apa ya ngomongnya, jangan takut, kita pasti balik ke arena intinya gitu. Ya teman-teman, di rumah kita lagi di Fish Out IDC. Tadi kita udah bahas tentang ikan kita. Nah, saya kesempatan kali ini saya lagi ada bersama Mr. Grand Champion nih. Tahun ini udah Grand Champion 2 kali. Sebenarnya kita tuh sebenarnya pingin tahu sih. Kita kan namanya penghobi arwana tuh pingin tahu sebenarnya perjalanannya seorang Grand Champion tuh gimana sih? Lika-likunya susah atau enggak gitu. Saya pingin kalau bisa Bang Hel share ke teman-teman di rumah. Jadi kira-kira tuh perjalanannya kayak gimana? Terus sebagai penghobi yang bisa dibilang kayaknya baru ya, baru tapi semangatnya tetap terjaga. Cara pilih ikannya gimana, cara peliharanya seperti apa, taktik apa sih sebenarnya yang dibutuhkan di zaman sekarang yang katanya nih ya arwana lagi nggak baik-baik aja gitu loh ya. Nah, saya ingin dengar dari penghobi barunya ini. Lika-liku perjalanan saya cukup singkat ya Om ya. Baru 1 tahun lebih lah perjalanan saya dari awal kontes sampai ke titik ini. Cuman saya berjalan seperti air mengalir aja gitu loh. Dan tetap sering bertanya ke suhu-suhu dan harus kita menemukan orang yang tepat gitu loh, dengan sampai salah orang gitu loh. yang kita yang dijadiin acuan gitu loh. Kita kesana kemari. Terus masalah ikan saya ini sebenarnya di luar dugaan sebenarnya saya. Gitu? Iya benar, ini di luar dugaan saya, nggak nyangka loh ini bakalan jadi Grand Champion gitu. Tapi saya cuman punya semangat Om, waktu itu saya pengen punya ikan gede, ngeliat ikan orang gede kok enak gitu loh Om. Tapi saya dapat ikan ini benar-benar saya nggak nyangka sampai di detik ini. Tapi saya punya semangat, saya turunin ikan ini awal waktu itu di Bandung. Nah waktu itu ini siap nggak siap waktu itu ikan tuh. Tapi karena saya semangat, saya pengen punya ikan gede ikut kontes gitu loh. Tapi memang ada rezekinya dia, ada hokinya dia, waktu itu langsung dapat juara gitu loh. Terus kesininya main lagi, memang ini hoki ikan juga bagus kali ya Om ya. Bagus benar menurut saya. Habis itu dapat juara 1. Makin naik. Iya, juara 1 lagi. Terus GC kemarin di Surabaya, sekarang GC lagi. Ya alhamdulillahnya gitu. Kalau buat kiat-kiat pemain kontes sih menurut saya, pertama kita jangan putus asa lah. Kita harus semangat terus, kita harus cari terus ikan-ikan yang potensi. Kita sering ke arena kontes, ngelihat acuan ikan-ikan seperti apa sih yang layak buat kontes gitu loh. Jangan putus asa, sekali kita punya ikan terus kita udah mundur, jangan begitu. Kalau saya beberapa kali Om gagalnya, bukan sekali 2 kali juga. Jadi langkah pertama yang diambil tuh apa? Kadang-kadang kita kan sebagai pemilik ikan di rumah ya teman-teman ya, kita mau beli ikan tuh kayak, is this the right fish, ini ikan yang benar atau enggak nih kita beli pertama atau enggak?
sebenarnya anatomi apa yang kita beli. Nah itu pertama kali memutuskan untuk kayak oke, ini ikan yang kita beli mau yang ini. Itu gimana tuh perjalanannya? Itu tadi yang saya bilang tadi Om. Karena saya sebelum saya ikut kontes, saya ikut melihat kontes dulu. Oke. Iya. Acuan saya lihat, oh ini ikan kontes itu seperti ini. Oh yang juara tuh seperti ini gitu loh. Sekurang-kurangnya saya udah ada acuan. Oh ini ikan memang layak buat kontes gitu loh. Jadi kiat-kiatnya memang kita harus pinter-pinter juga ngeliat ikan, spek ikannya. Terus base ikannya ini enak nggak buat di tanning gitu loh. Jadi dalam artian sebenarnya kita harus due diligence sendiri, kita harus belajar sendiri dulu. Iya benar. Kayak kita datang ke penjual, oh gue mau ikan kontes, dibelinya bilangnya ikan kontes, ternyata iya kontes. Banyak seperti itu, benar. Kalau boleh tahu nih terakhir Om sebelum kita tutup semuanya, kan tadi Om bilang kita harus masuk ke komunitas, kita mesti tanya ke yang lebih. Iya, lebih senior lah. Itu komunitasnya dapat di mana? Ke siapa lah kira-kira gitu loh. Maksudnya ada nggak visi-visinya? Saya Om ngomong sama Om Aliong Red Arwana atau ternyata sama ini kira-kira siapa tuh ya? Yang awalnya sih saya kepengen kenal itu komunitas awal pertamanya kan suhu-suhu yang udah duluan dari saya banyak. Saya undang dulu ke rumah Om tadinya. Pertama kali ya boleh saya sebutin nama? Boleh, boleh. Silakan. Saya pertama kali saya undang Om Dwe Dastan dulu. Saya pura-pura ngoprek, pengen kenalnya, bisa curhat sama dia. Saya tanya-tanya tentang ikan. Jadi waktu itu saya mau nitip ikan ke dia, diarahinlah ke yang nitip ikan saya sekarang. Disinilah saya banyak menimba ilmu. Jadi kita mancing lah ya, istilahnya. Kita cari siapa sih yang kurang lebih jago. Iya betul. Mungkin kita makan. Iya betul. Mungkin kita main di rumah. Iya benar. Jadi gitu teman-teman kalau mau. Jadi kita harus benar-benar belajar dulu. Jadi jangan bilang ikan bagus, tapi nggak tahu ikan bagus seperti apa. Itu yang terjadi di sekarang. Banyak kan? Kita bilang ikan kita bagus, ternyata nggak bagus. Ternyata dia sorry, harga belinya mungkin udah tinggi. Nah di situ banyak orang yang akhirnya kecewa dan akhirnya nggak bisa prosper, nggak bisa seneng di hobi ini ya Bang ya. Gitu benar. Ya satu lagi pesan saya, carilah orang yang tepat buat dijadian acuan gitu loh. Kadang-kadang ya maaf ya mungkin orang nilainya dari segi finansial aja. Padahal kan kalau bagi saya sih, yang di bawah saya nih yang baru mulai, saya intinya mendidik Om. Masalahnya di Arwana ini semakin banyak pemain baru, semakin enak Om. Nah itu. Jadi rame. Semakin rame kita di sini kongko-kongko, happy-happy. Terus satu lagi tetap semangat. Nih sekarang kita nggak juara, besok mundur jangan. Saya kok gitu nggak sampai bisa di titik ini Om. Bukan sekali dua kali ikan saya dibilang sampah lama orang pernah Om. Bener. Ada dibilang inilah, saya nggak putus asa, saya cari lagi yang lebih bagus. Belajarlah dari situ intinya. Jadi itu benar-benar nih, ini word apa kata-kata dari orang yang memang dari bawah. Iya benar, saya berangkat dari bawah. Nah, Om percaya nggak? Saya bawa ikan pertama kontes, ikan harga berapa? 4 juta. Ikan 4 juta saya bawa pertama kali kontes. Terus saking saya pengennya masuk kontes. Ya belajar di situ. Jadi kita nggak perlu takut karena banyak banget di sini yang kayak aduh jangan enak lah senior gini. Tapi kalau kita nggak jatuh kita nggak belajar. Iya nggak tahu rasanya. Bener. Ya itu dia kata-kata dari salah satu hobi yang lagi naik daun. Semoga teman-teman di rumah bisa juga mengikuti jejaknya ya. Makasih ya. Oke Om, makasih sama-sama Om. Kita tetap semangat. Siap. Ya udah hari ini gitu aja. Thank you for watching me Mike. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sana. Semuanya itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.